Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang warna, lebih tepatnya pada tentang jenis-jenis warna. Nah, hal ini sangat penting bagi seorang desainer untuk mengetahui seperti apa dan apa saja jenis-jenis warna yang bisa kita pakai ketika apakah itu hanya kita ingin tampilkan hasil desain kita di layar monitor, atau apakah hasil desain kita itu ingin kita cetak. Nah, lebih jelasnya lagi saya akan jelaskan pada video berikut ini tentang jenis-jenis warna tersebut. Baik, silahkan teman-teman sekalian untuk menyaksikan video ini sampai habis, dan ingat, selalu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk share video ini ke teman-teman lainnya agar menambah wawasan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, terutama untuk subscribe, karena subscribe adalah gratis. Oke teman-teman, silahkan saksikan video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang model warna. Tadi sekilas saya telah menjelaskan di video pembuka tadi. Model warna adalah merupakan salah satu komponen desain yang sangat penting yang akan membentuk sebuah keindahan sekaligus akan menimbulkan persepsi psikologis seseorang, sugesti ataupun suasana tertentu. Nah, ada beberapa jenis warna yang perlu kita ketahui, apalagi bagi seorang desainer. Ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang desainer. Nah, ada 5 jenis warna yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama adalah RGB, red, green, blue. Yang kedua CMYK, yang ketiga HLS, yang keempat lab color, yang kelima RGB hexadesimal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama adalah RGB color. Nah, RGB itu disingkat singkatan dari red, green, blue. Itu adalah model warna yang dihasilkan dari cahaya layar monitor kita. Apabila ketiga warna ini, warna merah, biru, dan hijau ini dikombinasikan, maka akan tercipta sebuah warna putih. Karena inilah mengapa RGB itu disebut sebagai warna pencahayaan. Karena ketiga warna tadi ya, warna merah, biru, dan hijau, ketika digabungkan maka akan tercipta warna putih ya, tercipta warna putih. Warna RGB ini digunakan di media elektronik seperti televisi, proyektor, monitor komputer, kamera ataupun scanner. Oleh karena itu, warna yang ditampilkan oleh RGB ini itu akan selalu cerah, akan selalu terang, segar, dan menyenangkan, karena akan memancarkan cahaya sehingga lebih leluasa dalam bermain warna. Akan tetapi, warna yang dihasilkan sangat bergantung kepada kualitas alat, jenis monitor, dan VGA ataupun graphic card yang kita gunakan. Nah, model warna RGB ini bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi digital seperti desain web, wallpaper, game, video, ataupun animasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, CMYK. CMYK adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. CMYK ini disebut sebagai warna proses atau proses color.
Model warna CMYK umumnya ini digunakan dalam pencetakan seperti brosur, sampul buku atau cover, majalah, dokumen, cetak dokumen, maupun cetak foto dan lain-lainnya. Nah, ini kita gunakan ketika kita akan mencetak sebuah foto misalkan. Nah, kita jenis warna yang kita gunakan itu harus CMYK. Kenapa harus CMYK? Karena untuk memproduksi sebuah gambar ini hasilnya akan relatif sempurna karena dibutuhkan sedikitnya ada 4 tinta, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Untuk teknik sparasi saat ini sudah sangat berkembang. Penggunaan 4 tinta, proses ini masih dominan, tetapi metode penambahan warna tinta cetak ini berkembang pesat, sehingga ada tinta-tinta seperti light magenta, light cyan, gray, matte black, orange, dan green dan lain-lainnya. Dalam kebutuhan cetak dan printing, warna yang dipakai adalah sistem atau model CMYK. Ini ada perbedaan sedikit antara ada perbedaan antara CMYK dan RGB. Nah, jika kita ingin hanya menampilkan hasil desain kita di layar monitor, kita pakai jenis warnanya adalah RGB. Nah, tapi kalau hasil desain ingin kita cetak, maka jenis warna yang kita gunakan adalah CMYK. Untuk berikutnya adalah HLS, Hue Lightness Saturation. Nah, HLS ini saya singkat saja ya. Itu terbagi menjadi 3, ada HSB, HSF, dan HSL. Ketiga istilah tersebut ini bisa dikatakan sama karena brightness, value, dan lightness sama-sama menentukan kadar cahaya gelap atau terang. Untuk di software Adobe Photoshop, istilah yang digunakan adalah HSB. Namun di software lain ada yang menggunakan HSF dan HSL. Model warna ini digunakan untuk aplikasi layar monitor, televisi, televisi, sama seperti RGB color. Dengan model warna ini, pengaturan gelap atau terang lebih mudah karena hanya menggeser nilai pencahayaan, value, ataupun lightness-nya yang terdapat pada remote televisi. Selanjutnya itu ada yang disebut sebagai lab color. Lab color itu adalah bukan seperti warna laboratorium, tetapi singkatan dari L-nya adalah lightness, A-nya adalah sumbu green red, dan B-nya adalah sumbu yellow blue. Selanjutnya untuk warna yang terakhir, jenis warna terakhir adalah hex color. Hex color itu merupakan model warna yang biasa digunakan oleh seorang programmer ataupun web designer yang tidak ingin repot-repot untuk memikirkan campuran warna RGB. Cukup dengan tanda pagar, lalu menyebutkan atau memasukkan 6 digit ya. Ada 6 digit kode. Misalkan
seorang desainer web atau programmer itu akan memilih warna kuning misalkan ya, warna kuning, maka dia akan menulis tanda pagar F ya, seperti ini. Ini saya akan perlihatkan. Nah, misalkan seorang programmer atau web designer akan memilih warna kuning, maka dia harus membuat kode warnanya adalah pagar FFFF00. Nah, sangat repot jika seorang programmer menyebutkan kuning itu sebagai RGB, karena dia harus membubuhkan di situ. Kalau misalkan warna kuning, kalau di RGB adalah 100,0,100 ya, seperti itu. Nah, karena kemungkinan kalau misalkan seorang programmer ini menuliskan RGB-nya yang telah saya sebutkan tadi 100,0,100, itu kemungkinan besar akan bisa salah tulis, atau yang terjadi adalah sintaks error. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang jenis-jenis warna. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi warna. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang jenis-jenis warna dari saya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen untuk video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.